Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'du. Pemirsa Miko TV yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di acara Hukum Ramadan. Kali ini dengan tema memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, senantiasa menasihati dalam hal kesabaran dan senantiasa menasihati dalam kebenaran. Ayat ini menandaskan kepada kita sekalian tentang pentingnya waktu. Bahkan dikatakan kita semua ini akan rugi bila tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka bisa saja pedang itu akan melukai kita, bahkan membunuh kita. Setiap manusia, setiap kita itu akan mengalami masa yang sama, waktu yang sama. Yang pertama, waktu kemarin yang tidak mungkin kita ini akan mengulangi lagi pada hari ini. Pagi di hari ini akan berbeda dengan pagi di kemarin hari. Yang kedua, waktu hari ini, apa yang dikerjakan pada hari ini. Dan yang ketiga, waktu esok hari, yang kita tidak tahu apakah besok kita bisa bertemu dengan waktu esok hari itu. Nah, kita semuanya dikasih pilihan untuk memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr tadi mengingatkan bahwa kita semua ini akan rugi, kecuali yang pertama adalah kita isi waktu-waktu kita itu dengan keimanan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kita akan rugi manakala kehidupan kita ini tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita itu tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak nanti, di masa depan kita nanti, tanpa dilandasi dengan keimanan. Setelah keimanan itu, maka kita disuruh untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan rugi manakala waktu itu kemudian kita isi dengan amilus sholihat, berbuat kebajikan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat di antara kita siapakah yang paling baik amalnya. Kita disuruh banyak-banyak berbuat, banyak-banyak beramal untuk kebajikan, karena itulah sungguhnya yang bisa mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Amal perbuatan kita dedikasikan untuk kemaslahatan umat manusia. Waktu kita, mari kita isi dengan kebajikan-kebajikan. Bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk beramal, berbuat kebajikan. Tanpa kebajikan maka sungguhnya kita ini tidak akan bermakna, atau bahasa lain adalah kita akan
merugi. Syaratnya amal tadi jangan lupa harus dilandasi dengan keimanan. Karena amal perbuatan kebaikan tanpa keimanan tidak akan mendatangkan kemanfaatan kita di akhirat kelak. Karena bagi seorang muslim, hidup kita ini, hidup saat ini adalah untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Itulah yang membedakan seorang yang beriman dengan yang tidak beriman, bahwa amal kita di dunia ini pada dasarnya adalah untuk tabungan kita di akhirat kelak. Semakin banyak amal kita kebajikan, insya Allah akan semakin memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Minimal dua tadi itu yang akan menjadikan waktu kita waktu yang tidak pernah merugi, yaitu dengan beriman dan memperbanyak amal soleh, amal kebajikan buat umat manusia, mendatangkan kebajikan bagi umat manusia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh kita. Dengan demikian, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.